Di Indonesia, isu penghinaan agama selalu menimbulkan gelombang besar. Bukan hanya karena sensitif, tapi karena di negeri ini, iman masih menjadi identitas banyak orang. Tindakan kecil di kamera, satu kata, satu simbol, satu gestur, bisa menyalakan amarah banyak pihak, menimbulkan reaksi hukum, bahkan menggetarkan bangsa. Salah satu contoh yang sempat ramai, seorang wanita di Bengkulu yang viral karena menginjak Al-Quran dalam sebuah video. Dalam rekaman itu, ia menantang dan berbicara dengan nada tinggi. Tetapi kemudian, dunia maya meledak. Aparat bergerak, masyarakat marah, dan akhirnya ia muncul di depan publik meminta maaf dengan tangisan. Hukum manusia bekerja, tapi langit tetap diam. Dan disinilah muncul satu pertanyaan yang mengguncang hati. Apakah kitab lain tidak berarti apa-apa di mata Tuhan? Ataukah seperti yang dikatakan Alkitab, hanya firman yang keluar dari mulut Allah yang hidup dan berkuasa untuk menegur dan menghakimi? Sebab Alkitab berkata dalam Ibrani 4:12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Ia sanggup menembus sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Firman yang hidup bukan sekadar tulisan tangan manusia. Dan ketika seseorang menghina Injil, ia tidak sedang menantang kertas atau huruf, tetapi menantang Tuhan yang menulisnya melalui Roh Kudus. Kita bisa melihat banyak yang berani menghina Injil, mengolok-olok Yesus, menertawakan salib, bahkan menantang Tuhan secara terbuka. Beberapa mungkin merasa tidak terjadi apa-apa pada awalnya. Namun seperti benih yang tertanam di tanah, akibatnya sering muncul perlahan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur manusia, itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di dunia yang penuh keberanian tanpa takut akan Tuhan, kita menyaksikan sesuatu yang aneh. Ada orang yang berani menginjak kitab suci lain di depan kamera, dan hidupnya tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada kutuk, tidak ada sakit, tidak ada tanda. Semua aman-aman saja. Jawabannya, hanya hati nuranimu yang tahu. Namun ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Masalah hukum penghinaan terhadap ajaran lain tetap ada. Tahun 2020, seorang konten kreator di Jawa Timur muncul di media sosial. Dengan sombong ia berkata, Alkitab itu cuma cerita dongeng. Ia menertawakan iman Kristen dan menantang Tuhan secara terbuka. Tapi hanya beberapa minggu kemudian, akun itu hilang dan ia dikabarkan mengalami gangguan jiwa berat. Manusia mungkin bilang, itu kebetulan. Tapi bagi mereka yang hidup dalam roh, itu bukan kebetulan. Itu peringatan dari langit. Tahun 2018 di Sulawesi, sekelompok orang membakar gereja kecil. Mereka menginjak-injak Alkitab sambil berteriak menghina. Namun dalam hitungan bulan, 2 dari mereka meninggal dunia dalam kecelakaan, dan 1 lainnya lumpuh tanpa sebab medis yang jelas. Tak ada manusia yang membalas, tapi Tuhan sendiri turun tangan membela firman-Nya. Tahun 2017, seorang penyiar radio di Medan sering menjadikan Injil bahan olok-olokan. Ia memparodikan firman Tuhan di udara, namun di tengah siarannya, tiba-tiba ia terdiam, tak bisa bicara, terkena stroke ringan di tempat. Dan hari itu juga karirnya berakhir. Firman yang dihina membungkam lidah yang menghina. Maka jangan heran ketika seseorang berani menginjak kitab lain, hidupnya tetap seperti biasa. Namun beda halnya ketika seseorang berani menghina Injil. Sebab Injil bukan hasil karya tangan manusia. Injil adalah napas Allah sendiri. Firman yang hidup, yang menembus hati, yang menegur dan menghakimi. Tahun 2021, seorang bernama Yahya Waloni
dulunya pendeta, tapi kemudian menjelekkan Injil dan menghina Yesus di hadapan banyak orang. Ia tertawa, merasa kuat, merasa benar. Namun tak lama setelah itu, ia ditangkap, tubuhnya mulai rapuh, dan pada 2022 hidupnya berakhir. Dan dunia melihat, Tuhan tidak pernah lupa akan namanya yang dihina. Itulah bedanya antara menghina kitab lain dan menghina Injil Yesus Kristus. Ketika seseorang menginjak kitab buatan manusia, hidupnya sering berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda, tidak ada kutuk, tidak ada getaran dari langit. Sebab yang diinjak hanyalah tulisan tangan manusia, bukan firman yang hidup. Namun ketika seseorang menghina Injil, ketika ia merendahkan nama Yesus Kristus, maka ia sedang menantang sang firman itu sendiri. Tuhan yang hidup, yang menulis dengan darahnya di atas kayu salib. Dan disitulah perbedaannya nyata. Satu adalah huruf mati, yang lain adalah roh yang hidup dan berkuasa. Yang satu bisa diinjak tanpa akibat, tapi yang satu lagi, membalas bukan dengan tangan manusia, melainkan dengan kuasa surgawi yang tidak bisa ditolak. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah Tuhan sedang memperingatkan dunia bahwa namanya tidak boleh dipermainkan? Hanya Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Jika hati Anda masih percaya pada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang dahulu dihina, tetapi kini berkuasa atas segala kuasa di bumi dan di sorga. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia rohani yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Sesuatu yang perlahan, tapi pasti, sedang bergeser di bumi. Kita hidup di masa ketika banyak orang menertawakan nama Yesus, menjadikan salib bahan ejekan, menyebut Injil hanya sebagai cerita lama yang tak relevan. Namun apa yang mereka tidak tahu adalah ini. Firman Tuhan tidak butuh pembelaan manusia. Ia hidup, ia bergerak, ia membalas, ia menegur, ia mendidik, dan ia menghakimi. Firman itu bukan sekadar kata yang dicetak di atas kertas, tapi napas Allah yang menembus sampai ke dasar hati manusia, menyingkapkan apa yang tersembunyi di kedalaman jiwa. Maka suara Tuhan memecahkan pohon-pohon aras. Tuhan memecahkan pohon-pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung melompat seperti anak domba. Mazmur 29. Tuhan berbicara dengan cara yang tidak selalu dapat ditangkap oleh telinga, tetapi langit mendengarnya, bumi merasakannya, dan roh manusia gemetar karenanya. Dan sekarang lihatlah dunia di sekitar kita. Begitu banyak yang berani menantang Tuhan secara terbuka. Ada yang menghina nama Yesus di atas panggung, ada yang menjadikan Injil bahan candaan di media sosial, ada yang merendahkan salib di depan kamera. Namun Tuhan berkata dalam Yeremia 23 ayat 29, "Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Ya, firman itu membalas bukan dengan kebencian, tetapi dengan kuasa yang tidak dapat ditahan. Ia membalas dengan keadilan. Ia mengizinkan dunia melihat bahwa tidak ada yang bisa menentang dia dan tetap berdiri tegak. Dan siapa yang dapat melawan firman yang hidup itu? Bangsa-bangsa sudah mencobanya. Para raja sudah menantangnya. Filsuf, ilmuwan, bahkan pemimpin agama pun telah mengoloknya. Namun sejarah membuktikan yang melawan firman akhirnya dikalahkan oleh firman itu sendiri. Firman Tuhan pernah berfirman melalui Nabi Nahum, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan murka. Tuhan membalas terhadap para lawannya dan menaruh dendam terhadap musuh-musuhnya. Nahum 1 ayat 2, karena dunia lebih suka mendengar tentang kasih, bukan murka, tapi kasih yang sejati tidak bisa dipisahkan dari keadilan. Kasih tanpa keadilan adalah kompromi,
dan keadilan tanpa kasih adalah kekejaman. Namun di dalam Tuhan, keduanya sempurna. Ia panjang sabar, tapi bukan berarti ia lemah. Ia penuh kasih, tapi bukan berarti ia buta terhadap penghinaan. Dan ketika manusia terus menertawakan namanya, pada saat itulah langit mulai menulis kembali sejarahnya. Saudara-saudari, apakah dunia sedang lupa bahwa nama Yesus lebih tinggi dari segala nama? Bahwa setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Namun sekarang, banyak lidah yang digunakan bukan untuk mengaku, tetapi untuk menghina. Dan kepada mereka Tuhan berbicara melalui Hosea 8 ayat 12. Sekalipun aku menuliskan baginya banyak pengajaranku, semuanya itu akan dianggapnya sebagai sesuatu yang asing. Ya, dunia ini telah menganggap firman Tuhan sebagai sesuatu yang asing. Dan ketika firman dianggap asing, maka kehadiran Tuhan pun menjadi asing di tengah manusia. Lihatlah, begitu banyak bangsa yang dulunya diberkati, kini penuh kekacauan dan kehancuran. Mereka menolak Injil, dan kini mereka berjalan tanpa terang. Mereka menutup telinga dari kebenaran, dan kini mereka hanya mendengar gema dari kehampaan. Tetapi di tengah semua kegelapan ini, Tuhan masih memiliki umat-Nya yang tidak tunduk pada dunia. Umat yang masih menggenggam salib dengan air mata, yang masih percaya bahwa firman Tuhan tidak bisa dikalahkan. Kepada mereka Tuhan berkata dalam Maleakhi 3 ayat 16 dan 17, "Maka berbicaralah orang-orang yang takut akan Tuhan seorang kepada yang lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milikku, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan untuk perbuatanku." Lihatlah janji itu. Bagi dunia, mereka hanyalah minoritas yang lemah. Tapi bagi surga, mereka adalah mutiara yang berharga. Mereka adalah saksi-saksi yang tidak akan dibiarkan Tuhan sendirian. Sebab Tuhan akan membela namanya sendiri. Ia tidak butuh tentara, tidak butuh kampanye, tidak butuh pembelaan politik. Ia hanya perlu berbicara sekali saja, dan seluruh bumi bergetar. Firman yang pernah dihina akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Nama yang pernah direndahkan akan dimuliakan di atas segala nama. Dan setiap lidah yang pernah menghinanya akan tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala sesuatu. Karena Tuhan akan bangkit untuk menghukum, untuk menegakkan keadilan di bumi. Yesaya 26 ayat 21. Maka jangan takut saudara-saudari dalam Kristus. Jika dunia menertawakan imanmu, jangan mundur. Jika mereka menghina Injil, jangan diam. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal membela dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu mayoritas untuk menunjukkan kuasanya. Ia hanya butuh satu hati yang setia, satu suara yang tidak mau kompromi, satu iman yang tetap berdiri tegak di tengah dunia yang goyah. Dan mungkin hati itu adalah hatimu hari ini. Jadi biarlah dunia berbicara. Biarlah mereka menertawakan Injil. Biarlah mereka merendahkan nama Yesus. Sebab pada akhirnya, ketika semuanya runtuh, ketika semua nama besar lenyap, hanya satu nama yang akan tetap berdiri, Yesus Kristus, firman yang hidup, Alfa dan Omega, yang dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali,
panggilan untuk bangkit dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon,
Jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita.
Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.